Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Agista Fadila Sari, NIM 19 523 1217, Alfian Muklis, NIM 19 523 1221, Ardiana Ika Setianingrum, NIM 19 523 1236, Safi Fadilah, NIM 20 523 1027, dengan tema peranan pasar uang antar bank. Langsung saja ke materi. Pergerakan bunga. Suku bunga merupakan faktor yang penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan suatu perekonomian. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan ataupun menabungkan uangnya, tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang sangat luas, tidak hanya pada sektor moneter, melainkan juga pada sektor real, sektor ketenagakerjaan, bahkan sektor internasional. Menurut Edward Duncan 1985, ada dua jenis faktor yang menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar atau JUB, dan inflasi yang diduga. Sedangkan faktor eksternal merupakan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai tukar valuta asing yang diduga. Menurut Laksmono 2001, nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang kurang fleksibel. Salah satu faktor penting dalam menganalisa dan meramalkan tingkat suku bunga adalah inflasi. Pengertian inflasi dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu kenaikan relatif dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito dalam peredaran banyak dibandingkan dengan jumlah barang-barang serta jasa-jasa yang ditawarkan, atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional. Terdapat adanya gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang. Ada dua teori yang membahas tentang inflasi, yaitu teori kuantitas yang menekankan kepada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Yang kedua yaitu teori struktural, mengatakan bahwa inflasi bukan semata-mata dikarenakan fenomena moneter, tetapi juga terjadi oleh fenomena struktural. Hal ini terjadi umumnya di negara-negara sedang berkembang yang umumnya masih bercorak agraris ataupun mengenai hal yang berhubungan dengan luar negeri. Misalnya, term of trade, utang luar negeri dan kurs valuta asing dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Pasar uang antar bank. Untuk mengerahkan dana-dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan stabilitas moneter, maka perlu diciptakan prasarana-prasarana yang dapat membantu memperlancar mobilisasi dana-dana masyarakat tersebut. Langkah-langkah yang diambil antara lain dengan merintis pasar uang yang terorganisir, yaitu pasar uang antar bank atau PUAB. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari 1 hari kerja atau overnight sampai dengan 1 tahun, tetapi pada prakteknya mayoritas transaksi PUAB berjangka waktu kurang dari 3 bulan. PUAB ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dana-dana bank, misalnya A. Bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan dan atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. B. Bank-bank yang mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan dana tersebut untuk earning asset dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek. Perkembangan pasar uang antar bank di Indonesia. PUAB selama 2003 mencerminkan turunnya suku bunga PUAB mengikuti penurunan suku bunga instrumen moneter. Laju pertumbuhan volume transaksi PUAB di 2003 turun menjadi negatif 2,1% dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 18,2%. Perkembangan PUAB di 2003 semakin menguatkan indikasi meningkatnya ekses likuiditas perbankan sehingga bank tidak memerlukan tambahan dana yang besar melalui transaksi PUAB. Total volume rata-rata harian transaksi PUAB rupiah, baik PUAB pagi maupun sore selama 2003 cenderung turun dibandingkan volume rata-rata transaksi di 2002.
Dari sisi volume transaksi harian PUAB rupiah sebagai salah satu indikator kebutuhan likuiditas perbankan tercatat tumbuh 5% setelah tahun 2004 terkontraksi 2,1%. Perkembangan ini selaras dengan perbaikan kegiatan perekonomian dan berbagai kebijakan Bank Indonesia yang diantaranya ditunjukkan untuk membuat PUAB lebih berarti. Ketatnya likuiditas global akibat krisis keuangan yang terjadi di negara maju berimbas pula pada pasar uang domestik, khususnya pada paruh kedua tahun 2008. Krisis kredit di pasar global memicu investor asing untuk mencairkan aset-asetnya yang ada di emerging market termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Berbagai permasalahan ekonomi dunia belum sepenuhnya dapat diatasi mengakibatkan perburukan ekonomi global yang terjadi sejak akhir tahun 2011 dan masih berlanjut di tahun 2012. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sejalan dengan penurunan BI rate, maka suku bunga PUAB secara umum mengalami penurunan pula. Untuk melihat beberapa besar simpangan data pada rasio PUAB dapat dilihat dari nilai-nilai rata sebesar 5,38% dengan standar deviasi atau SD sebesar 0,91%, di mana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada rata-rata PUAB, sehingga data variabel PUAB dapat dikatakan baik. Falas valuta asing. Sebagaimana proses terbentuknya harga di pasar barang, harga pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya dalam pasar valuta asing tergantung pada kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand terhadap mata uang yang dijadikan mata uang utama atau hard currency. Supply demand dalam pasar valuta asing merupakan muara akhir dari berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku pasar yang dipresentasikan dalam aksi jual beli falas. Selain kekuatan supply demand, proses pembentukan kurs di pasar valuta asing sangat ditentukan oleh kondisi struktur mikro perbankan. Mengingat pasar falas antar bank interbank market merupakan segmen utama pembentuk pasar. Secara teoritis, dalam pasar valuta asing dengan struktur perbankan yang sehat atau sound banking system dan tidak tersegmentasi, proses pembentukan harga atau kurs akan lebih efisien dan tidak mudah terjadi gejolak karena kekuatan pelaku di pasar antar bank menjadi lebih berimbang. Perkembangan aset dan kewajiban falas. Selama 2011 sampai 2018, aset falas meningkat 5% dari USD 122 miliar menjadi USD 128 miliar. Sedangkan kewajiban falas total meningkat 35% dari USD 117 miliar menjadi USD 159 miliar. Pada tahun 2013, 2015, dan 2018 terjadi gejolak perekonomian global akibat kenaikan FFR yang berpengaruh pada terjadinya outflow modal. Hal ini menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan cadangan devisa, sehingga eksposur risiko falas meningkat. Risiko likuiditas falas. Satu, posisi kewajiban falas jangka pendek dari neraca konsolidasi lebih kecil dari sepertiga cadangan devisa. 2. Berdasarkan konsep security liquidity profit, dari pengelolaan cadangan devisa dapat disimpulkan risiko likuiditas masih dalam kondisi aman. 3. Kondisi dimaksud memberikan kepastian bagi pelaku pasar atas terpenuhinya kewajiban falas jangka pendek. Kebutuhan dana melalui PUAB dan pasar falas. Ada dua pihak yang terlibat dalam pasar uang secara langsung dan tidak langsung. Kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam tujuan mereka sendiri untuk satu sama lain. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pasar uang sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak yang membutuhkan dana, baik bank maupun perusahaan non-perbankan, butuh dana yang perlu segera diisi kembali untuk kepentingan tertentu. 2. Pihak yang menginvestasi dana, yaitu pihak yang menyediakan dana untuk tujuan investasi di pasar uang atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-perbankan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eka. Ada 4 tujuan untuk mengumpulkan uang di pasar uang jangka pendek. Yang pertama, melengkapi keperluan jangka pendek. Yang kedua, melengkapi keperluan likuiditas. Yang ketiga, melengkapi keperluan tabungan kerja. Yang keempat, biaya likuiditas yang segera dibayar.
Pemilihan dana pada pasar uang selalu berkaitan menggunakan pasar uang. Artinya, bila kita hendak menginvestasikan uang kita pada pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan aktivitas yang terjadi pada pasar falas. Demikian juga sebaliknya. Hal ini dilakukan buat memilih investasi pasar uang dan falas ini sebagai lebih krusial jika jumlah dana yang terdapat pada jumlah syarat ekonomi dalam waktu yang kurang baik. Selanjutnya, mekanisme pasar uang antar bank. Kegiatan pasar uang antar bank dilakukan melalui mekanisme over the counter (OTC), yaitu terciptanya kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa. Transaksi pasar uang antar bank dapat berjangka waktu dari 1 hari kerja overnight sampai dengan 1 tahun, tetapi pada prakteknya mayoritas transaksi pasar uang antar bank berjangka waktu kurang dari 3 bulan. Mekanisme pasar uang ini dapat dilaksanakan melalui proses clearing dan di luar proses clearing. Demikian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.